Oke, selamat datang ya. Jadi hari ini kita ada podcast yang berbeda ya sama Bro Kakak ya, co-founder dari Akademi Kripto. Ini cuman gue geret sebenarnya dari ruangan sebelah. Iya. Ya gue geret karena kantor kita ya. Jadi tamunya ini pura-pura aja kayak perkenalan gitu ya. Jadi di sini kita pengen bahas banyak bro ya. Oke. Mengenai pasar, mengenai ya style lu dalam trading, gimana cara lu manajemen resiko dan lain-lain. Ya. Tapi sebelum kita mulai, gue pengen nanya dulu. Gimana lu ngeliat kondisi pasar ketika retail ini kan gue bisa bilang FOMO ya. Karena gini, nyokap gue mulai nanya. Ya, teman-teman gue udah mulai nanya nih bro. Di 90.000 ini orang udah mulai nanya, Bitcoin tuh apakah masih boleh beli? Ya, bahkan teman-teman gue ya dari grup gue itu banyak yang tanya. Ini gue kena sideline nih, gue masuknya apa? Yes. Gimana kondisi pasarnya sekarang gimana? Apakah retail tuh udah FOMO menurut lu atau belum justru? Oke. Ya nice question ya. Jadi untuk sekarang, kalau menurut saya pribadi, retailnya masih belum terlalu FOMO bro. Kalau kita bandingin dengan 2021 ini masih jauh. Jadi kita lihat tren dari matrix Google Trend, oke. Kemudian dari Fear and Greed, kita lihat dari risk di market dan juga search tentang kripto di semua platform yang ada. Kita tuh belum nowhere near 2021 sayangnya. Kenapa? Karena 2021 retail was very heavy di sini. Ya. Karena waktu itu ada satu COVID dan juga kedua ada insentif dari pemerintah saat itu. Jadi semua orang waktu itu benar-benar into kripto. Ya. Nah, yang terjadi sekarang itu adalah yang FOMO itu bukan retail ya, tapi institusi dan juga negara-negara. Ya. Karena pertama kita tahu udah ada ETF, kemudian ya berbagai perusahaan investasi berbondong-bondong ya, TradFi untuk ke Bitcoin lebih spesifik ya. Bahkan kita harus bedah ya terminologi yang berbeda antara Bitcoin dan juga kripto. Dan kemudian kita belum melihat wave di mana yang FOMO ini negara, bukan institusi lagi. Ya. Karena dengan strategic reserve yang diterapkan oleh Donald Trump, presiden terpilih ya terbaru di Amerika, itu it will create a lot of FOMO di negara. Ya. Jadi menurut saya pribadi, kalau negara ini, ya negara mana aja ya, ini nggak melihat adopsi kripto ini real, itu pasti akan tertinggal. Kalau retail, ya, saya belum melihat kembalinya. Mungkin ya angka psikologis kembalinya, karena gini, Indonesia dan luar negeri itu kan berbeda dari currency-nya. Ya. Kalau di luar negeri mungkin mereka angka FOMO-nya di 100.000, ya di angka psychological yang genap. Tapi kita ini angka psychological genapnya kan dari M kan harusnya ke 2M. Kalau sekarang 1, sekian M itu kan udah hit di 2021. Jadi mereka Bitcoin di 1M, Bitcoin di 1M. Belum menggoda. Ya. Tapi kalau nanti udah 2M di rupiah Baru mungkin FOMO. Ya, mungkin FOMO. Nah, ini kan kita lihat sekarang ya, adopsi institusi ini lumayan cepat bro ya. Nanti kita bahas tadi ada ETF dan banyak negara-negara berbondong-bondong masuk. Nah, tapi apakah flow-nya ini jadi akan beda bro sama 2021 di Bitcoin secara spesifik? Jadi gini, 2021 kita melihat ketika bear market itu banyak kejatuhan yang luar biasa besar ya. Dan kita lihat FTX, Three Arrows Capital, belakang-belakang ya yang mereka pakai untuk taruh fundnya banyak meledak ya, Celsius meledak, Babel Finance meledak. Ini apakah akan terjadi yang sama? Karena waktu itu kan masih cowboy, Wild West. Sekarang kan presiden udah ngomong, oke ini aset kelas gitu ya. Dan sekarang lu bilang itu ntar kita akan masuk ke regulasi lagi, di mana di luar negeri itu udah banyak sekali yang apa namanya Polandia, nanti kita akan bahas juga. Itu mau strategic reserve pakai Bitcoin. Nah, apakah akan ada bear market yang drawdown-nya jauh banget? Di siklus ini, atau justru dengan adanya ETF institusi masuk? Dan kondisi miner kan kita lihat, tadi kita sempat bahas ya di off cam ya. Kondisi miner sekarang agak berbeda, di mana miner itu nggak fokus untuk beli alat untuk mining, tapi mereka fokus uang dari IPO-nya dipakai untuk beli Bitcoin-nya secara langsung. Jadi produksi yang menurun, mereka sendiri yang makanin barangnya. Iya, setuju. Jadi apakah akan ada drawdown yang jauh? Kalau saya melihat di cycle ini ya, risiko paling besar itu sebenarnya di MicroStrategy. Harusnya ya, karena mereka very into Bitcoin dengan ya leverage yang sangat tinggi ya. Yang mana ya kita lihat ya, tapi saya melihatnya memang risikonya tinggi, tapi di poin tertentu kalau kita melihat flow yang sebegitu gedenya, risknya harusnya berkurang. Tapi gini, secara MSTR sendiri harusnya resikonya kalau menurut gua relatif itu tidak ada, karena yang dia lakukan adalah dia menggunakan apa namanya volatilitas di pasar options untuk raising dia punya bonds kan, dan bondsnya itu kan kecil sekali bunganya dan bisa ditutup pakai cash flow perusahaannya. Nah, teman-teman harus paham. MSTR itu perusahaan yang bikin duit, gitu. Bukan kayak kalian mau pinjol beli Bitcoin, beda nih. Jadi kalau kita lihat ya dalam terminologi mereka sebagai company yang masih sehat dan bisa menghasilkan, ya itu it's okay. Tapi mungkin kalau the main man-nya sailor, kita ada risiko human-nya pasti ada. Betul. Yang mana
kalau sekarang ya kita ngitung, tadi juga relatif oke juga ya pertanyaannya dan juga statementnya dari Bro Timothy, di mana kita melihat ya Riot kemudian Mara Digital Holding itu dari awal tahun 2024 udah zero productionnya. Ya. Itu sangat unik kan? Ya semenjak Maret ya udah nol produksinya. Tapi yang mereka lakukan, mereka membeli di market. Jadi itu menunjukkan dua hal ya. Satu, mereka ini percaya dengan masa depan Bitcoin, at least 4-year cycle yang selalu kita gadang-gadangkan juga terjadi anyway ya. Kita udah ngomong banyak sekali dari range 60.000, 70.000 untuk keep on buying Bitcoin dan sekarang breakout yang mendekati 100.000. Itu satu. Dua, mereka juga bisnis anyway. Kalau mereka ya kita percaya ini barang bagus, ini bakal naik ya. Semua orang FOMO, Trump might be win ya dan actually won the election. Ya daripada kita produksi lebih mahal, ya kita beli aja. Ya. Jadi total holdingnya itu selalu meningkat, tapi production itu udah berhenti dari awal tahun 2024 ya, itu sangat menarik. Dan ini kan sebenarnya ya ini yang selling pressure-nya berkurang. Sesuatu yang kita sempat pengen lakukan ya bro ya di di luar dari yang di sini. Kita kan waktu itu sempat ngitung bareng kan. Ini mending beli atau mending kita tambang, karena di waktu itu kan kita sempat ada ide untuk nambang pakai hydropower ya. Jadi kalau kalian tahu sungai itu bisa dibelah, nanti kita pakai listriknya dari setengah sungai yang ada. Kita sempat mau bikin, ya udah hitung semuanya, dan hitungan kita pun nggak masuk ya bro waktu itu ya. Even dengan listrik yang gratis, karena dengan investasi awal untuk kita bikin hydroplannya sendiri, mending beli. Dan terbukti ya, untung kita nggak bikin. Dan dengan beli dengan duit yang sama, ya gandanya beda gitu kan. Dan itu mungkin yang dihitung sama mereka juga kali ya, karena mereka kan harusnya biasa beli itu alat-alat dari Bitmain sama Avalon kan, tapi sekarang mereka udah nggak mau beli. Nah, ini apakah drawdown-nya bakal jauh atau tidak bro, pertanyaan gue? Menurut saya maksimal di cap di 40%. Kenapa? Maksimal? Ya maksimal. 35%. Ini Bitcoin bukan kripto, ini kita pisahin dulu. Financial advice ya. Kripto pasti altcoin itu dropnya 99%. Pasti. Karena kita udah lihat, ketika Bitcoin konsolidasi dari Maret, yang mana itu juga banyak tidak diprediksi semua orang. Altcoin itu udah kapitulasi duluan ya. Minus 90% dari Maret. Karena banyaknya opsi altcoin tapi Bitcoin itu cuma satu. Dan dominasinya 60%. Itu kan yang menjadi altcoin ini seakan-akan nggak ada nilainya ya. Fully diluted valuation sangat tinggi, kemudian nggak semua keluar juga. Jadi setelah perpetual listing semuanya malah drop. Ya, kita tahu salah satu checks listing itu udah dropnya 80-90% ya semenjak Maret. Dan kalau Bitcoin sendiri, pertama Maret itu akan maturing. Aset yang nilainya kelak ya udah 2 digit triliun US dollar. Nomor 7 ya sekarang. Ya itu nggak mungkin dalam one single year itu bisa drawdown kayak dulu lagi kan. Dulu kan Bitcoin juga drawdownnya 90%, 80%, 70%. Ini makin lama akan maturing. Kenapa? Karena orang akan realize value-nya ya. Seiring dengan harga yang naik itu value-nya itu akan ada floor value-nya yang kayak S&P. Jadi dia nggak akan drawdown. Pasti catastrophic event-nya ya kalau kita udah ngitung semua sell side-nya itu udah berkurang. US sebagai negara mereka kecenderungannya udah nggak dijual. Trump kan janji nggak dijual, malah mau nambah lagi. Kemudian dari penambang ini juga nggak menjual, Kemudian kita lihat TradFi dengan ETF-nya mereka terus membeli dan company-company yang very heavy into Bitcoin ya kayak MicroStrategy ini juga mungkin nge-FOMO-in yang lain seperti Microsoft ya. Pertanyaannya siapa yang jual? Kan tinggal hanya ada orang yang beli. Jadi kita juga harus melihat ya bahwa saat ini supply yang ada di exchange itu yang paling sedikit semenjak 2021. Long term holder semua nih ya. LTH-nya ini semenjak 2023 ini parabolik. Orang yang punya biji tambah banyak. Ya, tapi ya kita lihatlah beberapa memang dormant address yang lama yang udah belasan tahun. Mereka cash out 200 juta USD. Yang mereka cashing out ya mau pensiun ya. Cuma kalau kita lihat behavioral dari long term holder itu semenjak berita ETF. Dan kita juga dapat ETF launch yang paling sukses sepanjang sejarahnya ETF. Untuk itu sendiri. Luar biasa bro. Gold itu perlu sekitar hampir 12-13 tahun untuk ngejar ini dalam 8 bulan loh. Ini luar biasa dan akhirnya event yang kayak Jamie Dimon akhirnya bertekuk lutut kan akhirnya mereka JP Morgan mau filing ETF, Goldman Sachs filing ETF. Semua FOMO ya setelah BlackRock dan yang lain berhasil ya. Dan ini sekarang gue pengen bertanya bro, terkait regulasi sendiri perkembangannya lihat gimana? Karena Polandia ini kan per hari ini strategic reserve kan mau publish pakai Bitcoin dan juga kita lihat even negara-negara seperti Bhutan dan lain-lain udah pakai Bitcoin dan kemarin di bank sentralnya Argentina ya karena Javier Milei juga yang jadi presiden
Ya mereka bahkan pamerkan mesin mining di mereka punya bank sentral itu lumayan aneh sih bro ya. Kayak di bank sentral kayak ada toko glodok begitu. Cuman ini sekarang lu lihat bagaimana perkembangan dari regulasi ini, apakah karena Amerika kebetulan Trump yang menang, dunia akan ngikutin atau gimana? Ya harusnya Indonesia ngikutin juga. Oh, harusnya Indonesia ngikutin juga. Harusnya. Kenapa? Karena kita ini sebenarnya sudah di negara yang harusnya adopsinya kripto lebih tinggi. Iya. Kenapa? Karena orang yang memiliki kripto di Indonesia itu sebenarnya udah jauh lebih tinggi dibandingkan yang orang pikir. Negara lain kan bahkan. Ya, karena by presentase kan. Saya mungkin rasa salah mungkin statistiknya. Atau harus di-adjust lagi. Udah pasti salah lah bro. Ya, karena kalau kita lihat Indonesia ini negara yang cuannya paling tinggi di Asia Tenggara. Iya. Ya memang jumlah penduduknya lebih banyak. Tapi ya 20-an juta lebih itu juga harusnya. Enggak 20 juta lebih. Ya, lebih harusnya lebih. Harusnya memang 30-an sekian harusnya angkanya. Iya. Karena ya kita nggak ngitung juga kan yang pakai jalur yang lain. Iya, betul. Yang tidak terregis ya pasti lebih banyak. Jadi harusnya ya kita melihat ini bukan sebagai sesuatu yang nggak didukung. Ya, harusnya tetap didukung. Betul. Malah lebih didukung lagi harusnya. Dan sebenarnya gini, ini kan juga bisa masuk ke politik ya bro. Dimana teman-teman yang politik yang mungkin nonton ini harus tahu bahwa ini akan jadi political power yang luar biasa di Indonesia. Kan sudah. Oh sudah. Cuman waktu itu nggak sebesar sekarang bro. Semenjak ada Aceh kan. Nggak sebesar sekarang. Ya. Nanti 2029, siapa yang tidak dukung kripto itu pasti kalah menurut gua. Ya. Persis kayak Trump. Ya kan karena kita tahu ya calon yang sekarang yang menang kan dulu juga pro dengan kripto dan akhirnya menang. Jadi lebih visioner lah, lebih visioner. Jadi kita juga harus melihat ya bukan hanya dari political power untuk digunakan saja seperti yang Trump lakukan dan menang kan. Karena kenapa itu kita punya tesis ya 100% Trump akan menang? Karena kita udah hitung berapa banyak orang yang pakai kripto di Amerika, berapa banyak yang ingin presiden pro kripto, dan berapa banyak vote yang pasti masuk untuk Trump. Ya masa setengah lu mau buang gitu kan. Ya, dan kita juga hitung dari jumlah sirkulasi uang yang masuk ke Trump. Ya. Dan itu sangat tinggi. Ya, itulah kenapa ya kita sangat confident waktu itu dengan Octobull, dengan kemenangan bahkan Trump. Ya, itu lebih besar dibanding yang traditional finance punya hedge fund ya, yang seperti Soros punya uang dan lain-lain. Itu lebih besar loh dari kripto donasinya bro. Ya. They actually donated way more dibanding orang-orang TradFi. Karena kenapa? Orang-orang mungkin ya seperti Brian Armstrong dari Coinbase, mereka ada banyak agenda kan untuk nurunin Gary Gensler dan Winklevoss Twins juga yang punya Gemini juga, mereka ngerasa Gary Gensler ini jadi batu sandungan. Nah, yang kita pengen ya tidak ada Gary Gensler begini kan sebenarnya kan. Dan per minggu kemarin ya kita udah tahu XRP, XLM naik signifikan kan dengan potensi ya berita pemecatan Gensler ini. Jadi ya kalau US ya arahnya udah sangat pro kripto, harusnya ini lebih pro kripto lagi. Enggak, harusnya belajar negara-negara yang belum seperti US belajar untuk tidak ada Gary Genslernya gitu kan. Karena itu akan menimbulkan ya konflik yang luar biasa bagi pelaku pasar juga, dan juga akhirnya deep state yang dia pegang kan kalah karena dia. Ya kan? Walaupun Kamala ngomongnya dia tetap kumpulin donasi pakai kripto, tapi kan itu nggak sejalur dengan apa yang pernah dilakukan Joe Biden dan juga Gary Gensler. Iya, sangat bertentangan. Karena kalau kita ngomongin Joe Biden, banyak sekali ya kebijakan yang itu anti kripto. Oh, hampir semua. Ya, hampir semua ya. Kita senator-senatornya, KYC, AML regulation, kemudian capital gains tax on crypto, kemudian mining tax on crypto. Kayak gue tuh bingung ya, kenapa kripto itu seperti sebenarnya even di luar negeri ya, kayak dikriminalisasi bro. Karena gini, ya ini pendapat gue pribadi ya. Contoh AML di luar negeri, orang tanya, apa sih cara paling gampang untuk seperti itu? Apakah kripto salah? Kripto tuh cara yang sangat sulit untuk kalian begitu. Karena everything is traceable. Kripto tuh basically telanjang. Jadi buat teman-teman yang gak ngerti, kripto tuh telanjang. Ya, lu kalau punya otak sedikit, lu bisa trace semuanya sampai ujung ke ujung. Orang bilang kan, oh Bitcoin ini untuk money laundry kan, AML kan. Tapi ini menurut gue ya, even yang di US, itu akhirnya terbukti salah kan bro. Karena gampang sekali ternyata di tracing. Dari hasil yang Ross Ulbricht dari zaman 2013, itu semuanya akhirnya telanjang bro walletnya semua. Karena itu very traceable ya. Jadi menurut gue kalau dari US, gue setuju dengan pendapat lu bro. Untuk decision yang sangat anti. Ini sangat anti. Sebaiknya dihindari bro. Ya, sebaiknya dihindari. Karena ini akan bikin capital fly. Kenapa capital fly? Kayak kita lihat contoh Vietnam kan. Orang bilang kenapa Vietnam volumenya besar? Itu bukan orang Vietnam bro. Orang Cina yang kabur ke Vietnam. Dan kalau kita lihat US ya, ini banyak sekali
crypto investing company itu yang base-nya on US. To be exact di San Francisco ya, karena dengan culture Silicon Valley ya, bridging Web 2 dan Web 3 itu sangat tinggi. Namun faktanya kemarin kalau Kamala menang, ini banyak dari mereka ini yang mau pindah ke Asia, bro. Kalau sekarang mungkin beda lagi case-nya ya. Dengan kemenangan Trump, ya mereka mau stay in their own country. Ya, yang mana Donald Trump ini wacananya minggu ini mau menghapus capital gain buat kripto. Jadi ini benar-benar mungkin ya Amerika bakal kayak jadi center of kripto bisa aja ya. Nah ini gue pengen nanya di sini, trading edge lu sendiri ya dalam melakukan transaksi di pasar, lu itu lebih menggunakan jurus apa? Apakah analisa teknikal, apakah on chain, apakah lu lebih suka pakai macroeconomic factor, lu prediksi interest rate, apa sih strategi utama lu ya? Itu apa? Jadi saya selalu melihat. Ya walaupun gue udah tahu sih, coba gue nanya doang sih. Gak ada strategi yang paling baik sebenarnya. Yang lu pakai, gue gak nanya paling baik, yang lu pakai. Itu adalah kombinasi dari semua, tapi saya selalu heavy on technical. Jadi 50% di technical. Lu kayak MMA tapi base lu boxing gitu kan misalnya. Technical itu 50%. Kenapa waktu itu ya banyak yang bilang ya dengan semua yang kita prediksi ya. Dari Bitcoin dikonsolidasi, Ethereum di bottom. Bitcoin 88.000. Ya, kemudian Solana semuanya. It was all technical sebenarnya. Karena gini, technical itu kan melihat secara telanjang psikologis manusia. Sama seperti misalkan kita lagi ngomong ya, kemudian lu lagi marah nih bro. Saya kelihatan dari matanya atau berbohong itu kelihatan. Itu pun di chart kelihatan. Apakah pembeli udah mulai ragu? Apakah pembeli serakah? Apakah penjual yang ganti mau berbalik arah? Itu semua kelihatan. It's all based on price action dengan candle-candle yang tergambar di situ. Jadi kenapa saya bisa melihat ya, saya juga nggak ngeklaim yang paling jago, banyak beruntungnya juga. Tapi karena saya mungkin ya base-nya introvert dan selalu melihat bagaimana manusia ini berperilaku dan juga bertingkah laku. Itu yang saya lihat. Itulah kenapa saya bisa mengamati pasar jauh lebih baik ya. Jarang ngomongnya, tapi saya banyak mengamati pola perilaku dari manusia. Dan itu semuanya tercermin di pasar. Ya memang fundamental itu sangat kecil, 20%. Ya 30%-nya itu sebenarnya di sentimennya. Kira-kira sentimen terkait dengan ya ini lagi naratif apa ya, community-nya seperti apa. Itu yang akan push harga ya, seperti misalkan kita lihat ya Bitcoin konsolidasi sangat lama, berarti dia building support yang kuat di 60.000, nggak bisa jatuh. Oke, berarti pembelinya kuat ya, building support kuat. Tapi sentimennya apa? Oke, Trump mungkin menang. Ya itu berarti bottomnya. Nah, seperti itu. Gimana caranya lu bisa balance yang short term trading ini dengan mungkin ya long term play yang lu punya, swing yang agak panjang yang lu punya di market yang volatile ini. Karena kan strateginya ada banyak nih. Nah, gimana cara lu balance antara dua itu? Selalu pisahkan account-nya, dan untuk investasi jangan dilihat PNL-nya. Karena saya tahu banyak orang yang punya namanya PNL bias ya. Mereka lihat nominalnya, mereka nggak ngelihat asetnya bergeraknya seperti apa, sentimennya seperti apa, cycle-nya berakhirnya kapan. Dan mereka hanya lihat, oke, duit saya nambah sekian. Ya bahkan bukan prosentasenya. Oh enggak, nambah 30%. Oke, duit saya nambah 100 juta. Oh, duit saya nambah 200 juta. Oh, hari ini duit saya hilang 50 juta. Kan nggak hilang. Itu kan masih naik turun. Ya, itulah kenapa orang harus membuang yang namanya PNL biasnya itu. Jadi saya punya main holding yang besar ya di Bitcoin dan Ethereum. Nggak saya lihat PNL-nya. Ya. Tapi kalau untuk trading, ya ini perlu juga sedikit ya ada biasnya. Kalau trading itu harus ada biasnya. Supaya apa ya, kita bisa track ya progres kita seperti apa dari waktu ke waktu. Dan kita gini, nggak bisa menghindari 100% bias di trading, karena bias itu juga dibutuhkan. Dan seiring dengan waktu, ya kita nggak bisa menghindari bias kita, tapi kita bisa mengendalikan bias kita. FOMO pun juga nggak masalah. Kadang orang FOMO juga untung kalau trading. Misalkan lihat top gainer, wah ada meme coin naik nih. Oke, saya FOMO. Masih bisa untung nggak besoknya? Bisa juga. Tapi tergantung ya kapan kita mau eksekusi dan kita mau keluar dari perdagangan. Nah gimana tapi cara, kan lu bilang cara eksekusi dan keluar dari perdagangan. Gimana cara lu manajemen resikonya sendiri nih dalam proses trading lu pribadi ya? Gimana caranya? Kalau pribadi, saya tuh selalu atur ya resikonya itu dengan persentase yang tetap tapi compounding meningkat sesuai dengan modal yang saya miliki. Misalkan, kalau uang saya awalnya $10.000 ya maksimal dengan RPT-nya ya 10%. Nanti akun saya misalkan grow, ya ini contoh demonstrasi. Akun saya grow jadi 20.000.
10%-nya dari 20.000 itu enggak 1.000 lagi. Tapi 2.000. Ya. Naik lagi. Naik kelas lagi. Terus akunnya jadi 40.000. 10%-nya dari situ, itu udah enggak 2.000 lagi. Tapi 4.000 lagi. Dan seterusnya. Itulah mengapa untuk scaling up trading di awal itu mudah. Ya. Tapi seiring dengan gedenya akun yang kita miliki, kita akan terkendala dengan pilihan. Terkendala dengan likuiditas. Terkendala dengan eksekusi. Terkendala dengan ya bias mentality yang kita miliki. Akunnya tambah gede, manusiawi. Tambah pede. Tambah pede. Atau juga ada orang yang gini. Malah kalau akunnya tambah gede. Takut hilang. Yeah. Mereka lebih defensif lagi. Wah oke, akun saya udah gede. Ya. Yeah. Maintain aja dulu. Jangan didobel-dobelin lagi. Yeah. Pasti kayak Bro Timothy udah merasakan di network yang sekarang. Pilihannya udah gak ada kecuali Bitcoin. Iya. Karena gini, teman-teman orang bilang, oh ini bisa beli-beli yang kecil. Tapi kita kan udah coba semua yang kalian pernah lihat ya. Even dari DEX yang kecil, itu yang dia kan banyak deh. Dia banyak masukin ke kecil. Cuman itu 10.000 aja, itu udah makan semuanya. Itu udah rusak ya. Jadi udah berapa persen dari supply-nya? Iya, kayak mungkin beberapa kali contoh ya. Waktu gue iseng-iseng juga. Kayak misalnya yang Tate punya bro, yang kita bercanda-bercanda dari sini. Itu kalau kalian lihat ada wick ke bawah, itu punya gue itu. Gue yang rusakin itu harganya. Ya terus akhirnya saya jualnya lebih bawah. Jadi akhirnya dia jual lebih bawah. Ya. Akhirnya gak bisa naik lagi. Lu lihat, kok itu pasti rusak. Iya. Udah drop 70% tuh. Jadi kalau si botak itu Andrew Tate pikir ini kenapa ya? Ini jawabannya orang di dalam sutra yang bikin. Tapi maksudnya kayak gitu tuh gak, apa ya? Itu buat kita it's just for fun. Iya, it's just for fun. It's just bercanda. Nggak bisa real money, jujur. Kita mau make real money ya harus yang besar gitu. Harus pair yang besar, nggak bisa pair yang kecil. Karena there's no liquidity untuk size seperti kita. Liquidity-nya hampir nggak ada gitu bisa bilang ya. Nah, di sini ya, tapi kita ngomongin selain Bitcoin dan juga ETH, bro. Iya. Apa kira-kira altcoin yang lu lihat bisa menjadi pemenang di tahun 2025 ini? Sui kita call udah lama. Ya, gue juga ada video loh. Ya, Aptos call kita call juga lama. ETH kita call bottom ya. 2000 ya ETH ya. Udah double dari consolidation zone-nya. Ya fokus on the winner, oke. Tapi kalau saya disuruh, ya balik lagi jangan main todong-todongan ya. Iya. Tapi kalau naratif yang menurut saya paling gede itu sebenarnya AI bro, AI di kripto. Iya. AI di kripto itu tetesannya nggak segede AI di Web2, di capital market. Yang mana harusnya ya, secara gini, data 2023 Q1 itu AI, 2024 Q1 itu juga AI. Ada pattern, setiap Q1 itu AI yang run up. Berarti emerging trend yang lu lihat AI nih sekarang nih? AI sekarang memang ini masih sangat meme coin. Utility coin belum kelihatan. Mungkin baru minggu ini udah mulai ada switching ya. Depin udah mulai gerak. Tapi AI ini juga bridging yang sangat oke ya antara dunia Web 2 dan juga dunia Web 3 dan mungkin ya menurut saya yang masih dapat chance ya buat run ke 4 digit mungkin Bitstamp. Nah, menurut lu gimana? Kan kita lihat ada DeFi Summer tahun 2021 ya. Apakah ini kan sebenarnya gini, kripto itu pertama kali bikin orang banyak sekali tertarik itu karena DeFi, karena teori akan ada loh sebuah platform ya, decentralized finance yang akhirnya kebanyakan Ponzi ya sebenarnya, kebanyakan Ponzi. Apakah ini akan lu lihat ini disrupsi dari Web3 ini akan beneran bisa menggantikan apa yang ada di secara traditional finance sekarang atau it's just one big giant Ponzi? Saya ramalkan ketika Trump yang menang, ini kita akan memperoleh DeFi Summer lagi meskipun tidak segede di tahun 2021 ya. 2021 memang was something else. Pertama ya karena COVID liquidity sangat tinggi. 2 semua orang di rumah semua trading crypto. 3 protokol DeFi-nya dulu masih sedikit dibandingkan 2018 ya. 2021 mulai semerbak ya dan mulai muncul. Tapi kalau sekarang ini wah semua DeFi. Tapi kenapa saya lihat DeFi ini menarik di tahun 2024 ke depan ini? Karena kemenangan Donald Trump. Jangan salah lah ya, Presiden Amerika itu juga punya koin DeFi. Ya World Liberty Financial. Meskipun hanya 10% lakunya dari cap yang dia disediakan. Tapi itu saya nggak lihat Trump pengen cari duit dari situ. Tapi Trump ini pengen ngunci tangannya dia ke kripto. Ini loh, saya punya project kripto, saya nggak akan lari dari ini semua. Gue punya skin in the game lah. Gitu. Iya, karena nama keluarga saya itu di sini. Ya bahkan 2 anaknya yang ngerjain itu. Kalau ini sampai flop projectnya dan ini DeFi, ya mukanya mau ditaruh di mana? Jadi Trump pun juga rilis ya NFT itu pun juga nggak pernah turun dari floor price-nya. Jadi Trump
bullish on crypto itu menurut saya pribadi bukan hanya omon-omon ya, bukan hanya cuma omong kosong. Iya. Nah, gue kan tahu bahwa di market ini banyak sekali yang sangat emosional ketika marketnya volatil kan. Gimana caranya lu sebagai seorang trader itu punya kedewasaan emosional, bro? Karena ini kan lebih penting sebenarnya dibanding skill. Yes. Ya, skill itu bisa dipelajari, tapi kedewasaan emosional yang kayak, oh gue beli terus gue rugi, gue langsung pengen nyalain orang lain. Itu gimana cara lu punya kedewasaan emosional di sana? Pertama, dari uangnya dulu harusnya diseleksi ya. Saya memulai itu ya, saya uangnya siap hilang, meskipun juga bukan uang saya, tapi ya uang yang saya siap hilang. Tapi yang lebih penting, kita harus memahami bahwa market itu 100% tanggung jawab kita. Mentor bisa salah, analis terbaik di dunia bisa salah, market pun bisa salah kadang. Ya. Tapi kalau kita membatasi ya kemungkinan salah tersebut dengan ya merasa kayak 100% ini tanggung jawab kita. Karena begini ya, orang-orang yang pemula atau yang FOMO, ini kalau mereka menang cuan dari analisa orang lain, mereka kan merasa mereka ini jenius. Nah, kalau mereka rugi, mereka akan menyalahkan orang yang membuat analisa. Oke, saya dari awal di sini itu nggak pernah percaya sama analisanya orang. Ya, kenapa? Karena opini yang paling matters itu opini saya sendiri. Jadi kalau saya disalahin, ya misalnya lu salah ini, nggak saya dengerin. Ya karena trader itu bisa salah, bisa benar. Dan bukan masalah itu sih, memang itu profesinya kan, salah dan benar. Kan yang kita mainkan adalah probabilitas. Ya, selama ketika saya salah, saya bisa salahnya nggak kebanyakan. Ya. Kalau saya menang semuanya kan lebih gampang. Bener. Karena itu kan, makanya kalau yang gua sering bahas sama lo kan, kalau trader-trader yang jago sekali yang di Jane Street atau misalnya kita lihat kayak di Susquehanna, SIG, itu mereka bahkan latihannya bro, itu bukan trading loh. Di kantornya itu dilatihnya main poker. Iya. Untuk tahu gitu, kapan sih lu masuknya, kapan lu keluar, berapa sih sizing bet-nya. Karena kita harus belajar gimana caranya melihat probabilitas di tempat yang tidak ada kepastian kan. Iya. Kalau menang harus menang banyak, kalau kalah jangan kalah kebanyakan. Dan gini ya, di market itu teorinya itu jauh lebih sulit dikompos daripada kita main di permainan tertentu kayak poker. Iya. Teorinya tuh lebih sulit di sini. Lebih sulit. Apalagi di kripto ya, 24 jam, 365, setiap hari koinnya nambah, setiap hari narasinya berubah. Iya. Dan kamu berharap dari itu semua kamu selalu benar. Setuju. Itu bukan tempatmu di sini. Ya, bahkan kalau kita lihat ya aset-aset yang non risiko di sini pun juga rugi, bro. Apa sih yang nggak rugi? Karena marketnya menurut gue jauh lebih efisien, karena bukan jauh lebih sulit sekarang. Ya, dan ya gue bilang tadi, kayak misalnya lu trading di sini, lawan lu siapa? Yang quant di Jane Street kan lawan lu. Iya. Sekarang gini, kalau lu main saham di sini, ya lawannya lokal, asset management. Yes. Which is banyak kan ya orang Indo juga di sana. Iya. Lu di sana, lu lawan orang yang udah sipit yang kayak apa? Yang hitung lu. Ya, jangan salah ya, paradox of choices. Iya, benar. Jumlah aset kripto yang ada tuh sekarang tuh berapa ratus ribu dibandingkan dengan 2018. Jauh lebih sulit, bro. Tutup mata ya, yang di listing di checks itu di bawah 20. Ya. 2021 masih oke ya, meme coin masih itu aja ya. App apapun waktu itu untung. Ya sekarang setiap detik di pump fund keluar tiba-tiba jadi yang ada yang billions dollar market cap. Ya. Jadi kamu harus membatasi ekspektasimu ya untuk para pemula. Karena gini, marketnya tambah sulit, retailnya tambah banyak. Dan itu yang terjadi sekarang. Ya. Kalau dulu memang ya marketnya nggak sesulit itu, retailnya sedikit. Itulah kenapa 2018 ke bawah atau 2018 ke atas mereka made life changing wealth di sini. Begitu sekarang sulit, kenapa? Karena institusi lawannya. Lawannya institusi. Ya. Kalau enggak PVP global lawannya. Ya, PVP dengan global. Unlimited ticker. Ya, dan kita melihat ada semacam pelarian yang luar biasa bro dari options market di US saham ke kripto. Yang gue bilang tadi, mereka udah bikin divisi-divisinya. Orang kan pada kira misalnya jam trading itu asli dari kripto, bukan, mereka bukan dari kripto. Mereka lari ke sini buat bantai kalian semua. Iya. Dan ini besar-besaran bro. SIG juga tahun lalu tuh belum ke kripto. Iya. Mereka mulai market making di sini. Ya, kalau di Asia, ya mungkin sektor market yang lain ke sini. Betul. Yang di Hong Kong juga kita lihat. Benar. Dari Hong Kong, dari Taiwan sendiri bro, wah mereka berbondong-bondong bro mau bantai-bantai orang di sini. Jadi kalau lu pikirin dalam market yang gampang, lu cepet cari duit baru bisa kaya, lu mending pulang aja gitu. Iya benar. Lu tambah sulit. Probabilitas sederhana aja. Kalau gua tanya ada 3 ada 2 lempar, lu nggak bisa jawab begitu-begitu, lu nggak usah main di sini gitu. Iya. Mungkin lu nggak sepintar itu memang, ya. Dan nggak ada salahnya bro, gitu. Kita nggak pernah nyuruh orang lu jadi trader kripto, nggak usah gitu. Iya.
Bahkan silakan aja lakuin apa yang lu suka gitu kan. Kita kasih ya edukasi dan informasi yang A sampai Z aja juga belum tentu juga paham. Ya, maksudnya kayak gimana, applyingnya gimana, eksekusinya gimana. Betul. Di sini ya, lu lihat based on analis yang lu lihat secara price action, prediksi Bitcoin 2025 berapa? At least 120.000. At least ya. Oktober 2025 ya. Oktober 2025. Ya, saya udah lakukan ya banyak analisa ya on-chain, terminal price, kemudian bands dari Bitcoin yang logaritmik, semuanya plus price action plus Fourier cycle theory. Karena top itu kan sekitar 520 hari sekian setelah halving. Ya. Jatuhnya di Oktober 2025. Kalau masih apply, apakah ketika 120.000 koreksinya dalam? Belum tentu juga. Ya. Market maturing, oke. Dan makin lama mungkin Fourier cycle teorinya gak tahu saya bisa fit atau enggak. Itu saya nggak bisa jawab sekarang. Saya harus lihat price actionnya seberapa jauh kita koreksi, baru lihat itu dulu lagi. Ya. Jadi saya selalu lihatnya bulan by bulan, tahun by tahun, ya, proyeksi. Tapi kalau chance 120.000 itu at least ya. Ya. Karena memang kalau kita hitung semua on-chain ini 90.000 sampai 200.000. Tapi di nilai tengahnya yang masuk akal ya dengan price action sekarang, dengan intersection yang ada, ya at least 120.000 di Oktober 2025. Nah, lu punya saran apa nggak bro? Ke teman-teman di sini yang baru mau mulai perjalanan mereka dalam trading, mereka baru mau mulai nih perjalanannya. Saran lu apa? Ya satu, nggak segampang yang kalian pikir. Ya, jadi ketika kita di awal udah tahu bahwa ini game yang sulit, oke, kita akan meningkatkan kompetensi yang kita miliki. Kompetensi bukan hanya ya terkait dengan skill yang kita miliki, tapi juga ketahanan emosi yang kita miliki. Percuma ya skillnya oke, nggak punya mental resilience buat di market ini, kalian nggak akan lama di sini ya. Dan mental resilience itu dibangun dengan banyak hal, pengalaman, oke, kemudian mendengarkan saran orang lain, ya, dan mungkin ya dari kalian menganalisa sendiri, lama-lama mentalnya juga udah kebentuk sendiri, dan in the short run net worth kalian tuh akan fluktuatif. Tapi pastikan in the long run net worth kamu itu akan selalu meningkat. Jadi jangan takut ya dengan drawdown dalam jangka waktu yang pendek. Kalau kamu tahu ujungnya ya kamu akan berhasil di sini. Karena ini, balik lagi keyakinan. Ketika pertama kali saya masuk ke market ini, saya udah tahu 100% saya akan sukses di sini. 100%. Ya. Jadi itu yang melatar belakangi kenapa saya bertahan ya dari tahun ke tahun dengan apapun yang saya jalani. Bisnis apapun, pekerjaan apapun. Karena 100% udah di sini dari awal. Dan saya yakin saya akan berhasil. Itu yang sebagian orang nggak miliki. Keyakinannya nggak ada. Ya, kekuatan mentalnya nggak ada. Ketahanan untuk belajar setiap hari juga nggak ada. Ya jangan harap ya semudah itu. Nah, legacy lu bro. Lu kan seorang trader crypto nih. Lu mau dikenal sebagai apa sih nanti? Apa legacy yang lu mau? Kayak misalnya suatu saat gitu anak lu mau lihat lu tuh apa yang lu mau dilihat gitu sama orang di dunia ini? Ya menarik ya, karena gini. Ini pertanyaan menarik. Mungkin orang itu kalau ditanya ya, misalkan dia punya profesi tertentu. Saya petinju gitu. Saya pengen dikenal sebagai petinju terbaik. Ya. Terus orang juga paling berpikir, ya ini orang trader, pasti dia juga ingin dianggap jadi trader yang terbaik. Saya nggak peduli dengan itu semua. Saya ingin dikenal orang sebagai ya, seorang suami yang baik, seorang ayah yang baik, dan seorang anak yang baik. Cuman itu aja? Cuman itu aja. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya kalau ada ya.